Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyapa Bapak Ibu para kepala desa. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, pembahasan kita kali ini saya akan coba untuk berbagi sedikit saja dari beberapa pasal dari Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 2 ya tahun 2024. Fokus di penggunaan dana desa tahun 2025 dan besaran BLT desa. Silakan nanti Bapak Ibu disimak ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan ya itu pencerahan sajalah buat Bapak dan Ibu. Untuk itu disimak sampai selesai. Baik. Regulasi kita, dasar kita pada obrolan kita kali ini, Bapak Ibu, adalah Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 2 tahun 2024 ya, tentang petunjuk operasional atas fokus pembangunan desa tahun 2025. Jadi ini petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025. Kita langsung saja ya ke pasal yang dimaksud ya Bapak Ibu. Ini di bab 2 Bapak Ibu, fokus penggunaan dana desa. Nah, penggunaan dana desa ini difokuskan untuk mendukung. Nah, yang pertama di sini penanganan kemiskinan ekstrim ya, dengan penggunaan dana desa paling tinggi 15%. Jadi dari dana desa yang Bapak Ibu terima itu 15%-nya paling tinggi ya. Maksimal lah kalau gitu. Itu 15%. Untuk apa? Untuk bantuan langsung tunai desa. Targetnya adalah keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian penggunaan dana desa yang lain untuk mendukung penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Nah, jadi kalau terjadi perubahan iklim yang menimbulkan sesuatu di desa, itu bisa ya, karena ini adaptif ya, untuk penguatan desa yang adaptif. Kemudian yang ke C-nya, yang poin C-nya nih, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa ya, termasuk stunting ya, Bapak Ibu. Jadi stunting ini ada ya dari dana desa nih, karena ini adalah untuk mendukung, ini prioritas ya Bapak Ibu. Jadi fokus untuk penggunaan dana desa yang salah satunya adalah stunting. Lalu kemudian yang D-nya mendukungan program ketahanan pangan ya. Lalu pengembangan potensi dan keunggulan desa, pemanfaatan teknologi dan informasi, kemudian pembangunan berbasis padat karya tunai dan program sektor prioritas lainnya di desa. Nah, ini ada berapa ini? 8 ya. Ada 8 poin untuk fokus penggunaan dana desa. Lalu yang berikutnya adalah untuk fokus penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi di atas ya, wajib dialokasikan. Nah, wajib dialokasikan pemerintah desa dalam APB desa tahun 2025. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menyusun itu ya semua ya untuk dana desa ini. Karena ini sifatnya di sini di Permen Des ini adalah wajib ya. Wajib dialokasikan pemerintah desa. Kemudian fokus penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu bertujuannya apa? Untuk percepatan pengentasan kemiskinan di desa. Itu Bapak Ibu. Jadi semata-mata dana desa itu adalah digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di desa ya. Lalu yang keempat adalah dana desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa. Jadi untuk dana operasional desa itu sebesar 3% dari pagu desa yang diterima oleh setiap desa. Nah, pasal 3 Bapak Ibu, kembali kita ke pasal 3 ini, fokus penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim sebagaimana maksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf A berupa bantuan langsung tunai desa. Jadi bantuannya berupa uang ya. Berupa uang nih Bapak Ibu untuk fokus penggunaan dana desa
penanganan kemiskinan ekstrim. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 itu adalah BLT desa, bantuan langsung tunai desa, gitu ya Bapak Ibu. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, apakah di desa Bapak Ibu ya, itu sudah punya data? Sudah punya datakah gitu terkait dengan data kemiskinan yang ekstrim di desa, gitu ya. Dan itu bisa nanti Bapak pelajari di pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 dan seterusnya. Hanya saya coba hanya menampilkan di sini yang di ayat satunya bahwa bantuan penanganan kemiskinan ekstrim itu bisa dibantu dengan langsung tunai desa, gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita ke pasal 4 ya Bapak Ibu nih. Jadi pasal 4 ini bantuan langsung tunai desa ya. Ini kan besarannya ya, besaran bantuan langsung tunai desa. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, ini diberikan dengan besaran Rp300.000 gitu ya, Rp300. Nah, Rp300 setiap bulan. Ya. Jadi tinggal mengalihkan aja, berarti 3.600.000 ya kalau dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun. Tetapi di sini di ayat 2-nya Bapak Ibu, memang benar ini selama 1 tahun ya. Bantuan langsung tunai desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan selama 12 bulan. Betul, per keluarga. Ya, per keluarga ya. Per keluarga penerima manfaat. Jadi 3.600.000, kalau 300.000 dikali 12 bulan berarti 3.600.000 per keluarga penerima manfaat. Jadi bukan barang ya, tapi bantuannya langsung tunai gitu ya. Lalu pemberian bantuan langsung tunai desa sebagaimana maksud ayat 2 dilaksanakan. Nah, ini penting nih. Mulai bulan Januari ya, atau dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan secara sekaligus. Nah, ini juga ada pilihan. Berarti mulai Januari ini Bapak Ibu sudah harus memfokus bagi yang sudah menganggarkan ya. Jadi bisa di sini 3 bulan sekaligus. Artinya kalau misalnya Januari, Februari, Maret, itu bisa dibayarkan di bulan Maret. Artinya di sini 3 bulan secara sekaligus. Itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi informasi awal terkait dengan peraturan Menteri Desa ini sekilas ya terkait dengan bantuan langsung tunai desa yang dibantu dari anggaran dana desa, dan ini hanya sebanyak 15% ya dari anggaran yang Bapak Ibu terima. Oke, itu saja informasi yang dapat saya bagikan untuk penggunaan dana desa, terutama untuk besaran BLT desa ya, yang desanya memiliki data-data tadi kemiskinan ekstrim. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.